Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas ini sepak bola atau MMA. Nah, kenapa kok kita bisa sepak bola atau MMA? Oke, kita saksikan saja bersama ceritanya. Ya, kali ini kami akan membahas salah satu tim Liga 2 yang beruji coba. Kali ini kita akan pertanyakan. Kok kenapa kita akan pertanyakan? Ya, inilah potret sepak bola wajah Indonesia yang ingin kita hilangkan sebenarnya dari sepak bola Indonesia itu ya kasus-kasus seperti ini. Pemain-pemain menurut pandangan kami pribadi, pemain-pemain yang tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa ini, wah itu menurut pandanganku memang sudah tidak layak ataupun memang sudah ya ini sepak bola cuman hiburan ataupun cuman pertandingan, apalagi ini sekelas pertandingan uji coba yang hanya tidak memperebutkan apa-apa. Tetapi kenapa mereka ini bisa emosi? Kenapa mereka ini tidak bisa mengkontrol emosinya? Ini sangat perlu dipertanyakan. Nah, nanti pas liga itu gimana? Kalau terjadi seperti ini, apakah tidak bikin malu tim ataupun tidak bikin malu manajemen? Nah, saya itu mempertanyakan. Ya bukannya saya itu tidak suka dengan pemain ataupun gimana, tetapi memang mental-mental seperti ini yang harus dibenahi di Indonesia. Tidak hanya supporter saja yang dibenahi, tetapi para pemainnya pun juga harus dibenahi. Soalnya kalau pemain itu kan disorot oleh media langsung, jadi kita itu tahu gitu. Kalau supporteran kadang bentroknya yang buri, bentroknya yang tidak disorot media, jadi kita itu tidak tahu banget soal supporter. Nah, kalau pemain ini kan disorot jelas. Menurut pandangan pertandingan tadi PS Pati dan Persiraja, menurut pandanganmu pemain-pemain tersebut itu kelas apa itu kok gitu itu? MMA atau sepak bola ini? Ini tarkam, John. Tarkam kelas kelas teri ya loh. Kalau kita lihat itu parah sekali ya, John. Masa ini kan dua pemain ini kan yang satu juga pemain tim nasional Indonesia ya. Harusnya memberi contoh yang baik, tapi ya keterlaluan sekali melakukan hal sangat tidak terpuji seperti itu ya. Nah, ini attitude-nya gimana? Ini kan kalau uji coba kan cuma buang keringat ya, atau parah itu mau persiapan untuk liga. Lah ini kok kelakuannya naudzubillah ini ya loh. Ini perlu diruqyah kayaknya orang-orang seperti ini. Ya, sepak bola itu cuman hiburan ataupun sebuah permainan belaka, bukan hanya untuk emosi. Ya emosi boleh, emosi itu kan boleh, setiap manusia punya emosi ya, tapi kan jangan sampai melukai ataupun berlebihan. Emosi yang berlebihan itu tidak baik, semua yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, dari pertandingan tadi saya tuh melihat ada salah satu pemain yang dulu juga tenar namanya, kita itu tidak asing dengan nama ini, bahkan semua itu tahu. Yang pertama kita react video dari pertandingan tadi Persiraja, itu ada pemain yaitu Saiful Indra Cahya. Nah, Saiful Indra Cahya sendiri ini menendang pemain dari Persiraja, didupak dasi, atau ya mungkin menendang bola tetapi mengangkat kakinya itu seakan koyo ngepas ataupun gimana. Ya itu saya tuh melihat, sepak bola ini bukan hanya hiburan, tapi kan dinikmati loh. Kalau seperti ini ya mbok mending nonton MMA wae aku daripada nonton babalan, luwih genah gitu. Maksudnya kampleng-kamplengan, maksudnya tinju-tinjunan, dupak-dupakan. Yang sepak bola ada regulasinya, kasihan yang menjadi korban. Bahkan ya walaupun menurut pandanganku itu tidak sampai melukai, tetapi kalau sampai melukai ataupun menciderai itu sangat berbahaya, bahkan sangat fatal sekali. Coba bisa dicek videonya ini. Nah, menurut pandanganmu Saiful Indra Cahya ini gimana ini? Wah, keterlaluan nih cetho iki. Wah, ini didupak dasi iki jodoh. Iki Saiful wah iki yo. Lah iki. Iki kan yo. Ini kalau cedera kepala kan berbahaya, risikonya ya parah sekali, bahkan ya bisa berujung ke ya kematian kalau jenengi parah sekali ya. Tapi ya alhamdulillah ini kan tidak ada apa-apa, tapi ya jangan diulangi lagi hal seperti itu ya. Ini kan wah ngeri, John. Ya, walaupun pihak dari sendiri langsung dengan tegas mengeluarkan surat teguran, hanya teguran
peringatan kalau diulangi lagi tidak bisa bermain 3 kali ataupun dicoret. Ya kalau menurut pandangan saya pribadi pemain tersebut tidak akan saya pertahankan, soalnya memang pemain tersebut tidak bisa mengontrol emosi ataupun bagaimana. Kita juga realistis lah, kita ingin menciptakan sepak bola yang menurut pandanganku itu profesional, yang bagus, yang enak dilihat. Seperti visi misi AH sendiri kan visi misinya menciptakan sepak bola yang profesional, katanya kan seperti itu. Ya udahlah, kalau pemain-pemain seperti itu memang masih dipertahankan ya monggo sih, menurut pandangan kalian bebas sih. Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya tidak akan mempertahankan pemain tersebut ya. Ya mungkin sepak bola Indonesia itu tidak kekurangan pemain bintang ataupun pemain bakat-bakat lainnya. Bakat itu masih banyak di Indonesia. Bahkan pemain-pemain tarkam yang lebih bagus, yang lebih mumpuni visi misinya itu banyak di Indonesia itu. Katanya AHA itu visi misinya merangkul bukan nendang gitu. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau menurut pandangan kalian itu berbeda ya monggo. Tapi sepak bola yang seperti ini tuh kita bisa lihat itu di tahun-tahun ya mungkin era-era ISL itu ya, era-era jadul lah sepak bola kungfu seperti ini. Kalau kita melihat 2014 itu ya mungkin Liga 3 gitu, Liga 3, Liga 2 itu seperti ini. Tapi ini udah era 2021 loh, masa kita ya masih melihat sepak bola seperti itu lagi gitu. Nah ya mungkin saya tuh trauma dengan kasusnya apa ya, ini tuh kejadian sepertinya bahaya. Trauma dengan kasusnya Khairul Huda dengan benturan, seperti benturan kena kepala itu kan mengakibatkan lidah tertelan ataupun bisa mengakibatkan kematian bagi pemain tersebut. Ya walaupun pemain tersebut itu sudah di DM diminta maaf, sudah gini ya, saya sebenarnya masih oke lah, nggak apa-apa. Ya udah, mungkin itu hak dari manajemen sendiri bagaimana ketika menyikapi pemainnya tidak bisa mengontrol emosi dan bermainnya seperti itu gitu loh. Apalagi pemain tersebut adalah pemain yang sudah punya nama di Indonesia ataupun bukan pemain biasa lagi, ataupun ini udah pemain bintang lah. Ibaratkan itu bisa menjadi percontohan bagi yang lainnya gitu, bisa dicontoh untuk yang lain. Kalau mungkin pemain-pemain biasa mungkin nama tersebut sudah dicoret mungkin. Nah yang kedua ini ada dari video Zulham Zamrun. Siapa yang tidak tahu Zulham? Semua tahu lah Zulham Zamrun itu siapa, pemain apa itu semua tahu. Ini adalah pemain bintang tim nasional Indonesia. Nah, apalagi ini pemain timnas, tidak bisa mengkontrol emosi dengan pertandingan seperti ini. Ini hanya uji coba. Zulham jam terbang sangat tinggi, saya yakin pasti. Tapi kenapa tidak bisa mengkontrol emosi ataupun bermainnya itu sangat emosi, bahkan sampai menginjak ataupun bagaimana itu ada keributan di situ. Ya itu bukan mencerminkan pemain senior gitu loh. Maksudnya itu kami itu pengen sepak bola Indonesia itu ya sepak bolanya hanya permainan. Soalnya kalian itu para pemain bola itu saya tahu di luar kalian itu berteman biasa gitu. Mosok ning lapangan iso sampai emosi nih kayak ngono, kok ibaratnya musuhan wae gitu. Wong sepak bola kan kalian juga berteman. Jangan sampai emosi-emosi seperti ini lagi lah. Menurut pandanganmu Cuk, Zulham Zamrun tadi gimana Cuk permainannya itu? Ya kita lihat videonya ya John. Lah iki ya padha iki ya, iki dupak bar ngono apa jenis jotosi. Wah, padu. Nah, ini kan sebagai pemain tim nasional Indonesia, asuhan Alfred Riedel ya. Bahkan dulu sempat dijuluki Ronaldonya Indonesia. Ronaldo apa ini kayak gini loh. Ronaldo emang kayak gini. Ini kan ya Zulham Zamrun itu didatangkan AHPS Pati ke Liga 2 itu sebagai role model untuk pemain-pemain muda AHPS Pati ya. Karena memang sebelumnya kan AHPS Pati ini adalah PSG Pati ya. PSG Pati ini kan dulu memang punya background pembinaan usia muda sebelum diakuisisi oleh Atta Halilintar ya. Setelah diakuisisi ya pemain-pemain muda itu pasti banyak lah di situ ada. Nah, Zulham Zamrun kan ini didatangkan untuk percontohan untuk bagi pemain-pemain muda yang ingin masuk timnas ke depannya. Nah, tapi kok kejadiannya seperti ini ya loh. Ini kan keterlaluan sekali ya, berantem di dupa berantem kudune dupa minta maaf ora malah ngejak padu. Iki yo wah susah gitu. Ini benar-benar tidak bisa dicontoh ini.
Ya, kalau Zulham Zambrun mungkin saya itu tidak terlalu melihatnya tadi ya, insiden penginjakannya ataupun keributannya itu memang saya tidak terlalu melihatnya. Tetapi memang seperti ini kan pemain bintang ataupun pemain percontohan Indonesia, ataupun Zulham itu sebagai pemain senior di AHPS Pati. Seharusnya beliau sendiri juga bisa mencontohkan kepada para pemain mudanya. Ya, saya tuh tahu sepak bola itu ada emosi, ada taktik permainan dan lain-lain lah. Nah, ketika emosinya terlalu meledak-ledak ataupun terlalu tinggi, itu ya juga tidak bagus diterapkan di Indonesia. Saya tuh berkali-kali bilang kan tadi, jangan emosi sepak bola itu. Yang penting itu main itu santai loh. Wong ya baru dicoba gitu loh. Maksudnya ora kok Piala Dunia ataupun apa ya, final opo jenenge, final Eropa opo gimana. Wah, wong ra pertandingan finale lho kok sing santai main, kalah menang ya wis ben. Namanya uji coba kan, kalah menang ya wis ben gitu tuh. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang pemain AHPS Pati yang seperti MMA ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.